Oke, Rahayu yang Jatikusumo. Rahayu adik-adik, cucu-cucu ngaji rasa, terima kasih. Tahun Gres tanggal 1 Januari 2025, saudara-saudara saya, keluarga besar ngaji rasa yang sedang baru pulang dari Lumayang yang menuju ke Gerobokan, yang sekarang sampai di Jogja. Demikian juga cucu saya yang di Lampung, di Palangkaraya, di Bali ini loh. Tagihan sampean ngaji rasa sudah datang ya. Jangan sampai tidak membuka ngaji rasa. Tidak tahu apa yang akan ditanyakan cucu-cucu ini. Monggo. Baik, yang Jati, kami berdoa mudah-mudahan yang sehat selalu. Amin. Terus menginspirasi dan membangkitkan semangat gelora teman-teman, khususnya teman-teman muda untuk senantiasa kritis dalam hal apapun begitu ya, supaya nggak gampang dibodohi gitu ya, kira-kira ya. Oke, yang paling pertama yang sekarang yang lagi rame gitu, karena bagaimanapun sosok Jatikusumo itu sebagai salah satu pendiri partai yang membesarkan Bu Mega, terus kemudian Pak Jokowi dan lain sebagainya, ini kan lagi rame ini ya. Lagi geger gitu ya. Gimana Bu Mega katanya mau dipanggil KPK, terus kemudian Hasto tersangka, terus banyak yang bilang mungkin nggak ya Pak Prabowo ini di kepemimpinannya itu tersandra oleh kepentingan keluarga Jokowi gitu. Nah, kita ingin yang Jati memberikan edukasi politik berdasarkan perspektif ngaji rasa gitu. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Gitu. Gimana yang? Jadi saya tidak akan mengatakan salah atau benar. Saya hanya mengikuti apa yang pernah saya lakukan dalam praktek hidup bermasyarakat, dalam kurung berpolitik. Memang betul Mas, yang mendirikan PDIP itu Jatikusumo, bukan siapa-siapa. Saksinya seluruh Indonesia ada. Tetapi mengingat tahun 62 saya dipeseni Bung Karno bahwa Jatim besok yang meneruskan Bapak. Artinya bukan kok saya pengen menjadi RI 1 segala macam, tidak. Paling tidak saya itu harus tetap melihat NKRI itu ada apa sebenarnya. Nah, hukum ini saya gunakan kacamata politik sebagaimana Bung Karno mengkader murid-muridnya dalam kader pelopor di Istora Senayan Jakarta ya. Dan ini tidak pernah disampaikan oleh putra-putranya Bu Mega, oleh PDIP, oleh kaum Marhenis, tidak pernah disampaikan karena takut ya. Bung Karno mengatakan apa? Marhenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Jadi waktu itu dianggap Marxis itu ideologi, bukan teori filsafat. Makanya pertanyaan Mas Hendra bahwa istilah kritis tadi itu penting banget. Kritis itu artinya mengkritik, melihat sesuatu. Hukumnya 3, tese, antitese, sintese. Tesenya yang ada sekarang apa ya? Tesenya pada waktu Orde Baru jelas, yang tidak Pancasila kamu adalah PKI, begitu peribahasanya ya. 3 juta manusia dikorbankan ya tuh. Terus di zaman kekuasaan selanjutnya sampai ke Megawati ya hanya memakai kudung putranya Bung Karno, tapi bagaimana ajaran Bung Karno itu justru tidak pernah dilaksanakan. Malah beliau didekati oleh orang yang terdekat, tugasnya itu apa? Menyisihkan dan membuang orang-orang pengikut Bung Karno. Itu, jadi ini kalau saya jelaskan secara umum mungkin terlalu panjang, tapi intinya bahwa maksudnya di dalam hukum Marxisme itu adalah teori dialektika, perputaran, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya sekarang itu apa?
tesenya pada waktu dipimpin oleh Joko Widodo, Indonesia itu sudah bukan negara Pancasila. Saya katakan, saya sudah di viral-viral sangat terbuka. Terus gunanya orang Senayan ya, orang Senayan gunanya untuk apa? Rektor-rektor, tokoh-tokoh politik itu tugasnya apa? Ilmunya itu untuk apa? Negara sudah diselewengkan sedemikian jauh kok tetap diam semua. Sampai saya tuh bengok-bengok batin saya, diundang diadili ya malah peneran gitu loh. Karena apa? Kalau nggak ada salah satu yang nekat, sulit ini nanti. Apalagi kultur masyarakat kita itu pokok saya wetengi iki geganjelan pelosak gegem ngono wis ayem turu ning omah. Lah untungnya tese Indonesia itu masyarakat sejak zaman Singosari Mojopahit ndak pernah ngoyo-ngoyo merusuhi pemerintah, itu ndak pernah. Makan cari sendiri, mbuh golek bayem kiwa tengen, mbuh ngenteni gogroke si kates kuwi, gogroke gedang kuwi, dan itu bisa makan mereka. Nah, kalau sampai negeri ini rakyat itu bingung berkaya itu kok pajak kupiye, ini kupiye, berarti negara itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak layak untuk memimpin dan harus turun kalau memang tidak sanggup. Nah, itu kondisi pada waktu dipimpin Joko Widodo jelas itu. Lalu yang kedua, kenapa Joko Widodo kok merekayasa supaya Gibran yang belum memenuhi syarat dari segi yuridis hukum dipaksakan untuk formal dan yuridis? Itu kan rekayasa. Teknisnya bagaimana? KPK orangnya diganti dulu, sektor-sektor ini diganti dulu. Lah itu makanya lalu didok, padahal tidak memenuhi syarat sama sekali. Kemarin pada waktu pemuda-pemuda dan tokoh nasional melean di depan kantor wali kota Malang, ya, di situ ada seorang wanita. Terus terang aja, seorang wanita itu juga tokoh nasional, ya, tokoh nasional, tapi tidak pernah berhasil karena partainya itu gedenya papanannya separuh lapangan sepak bola, tapi anggotanya satu aja tidak punya. Berarti kan gagal, tidak bekerja dia. Nah, terus dia mengatakan begini, saya baru dari Jakarta, sudah jelas sekarang leluhur sudah paring dawuh bahwa Gibran itu adalah satria piningit. Langsung saya ngamuk betul, bangsat kamu itu manusia apa? Ngaku sebagai orang nasionalis tapi otakmu tidak mau kamu pakai. Gibran anak kemarin sore yang direkayasa untuk di RI 2 kan dengan penuh rekayasa, tidak memenuhi syarat sebagai norma hukum dan hukumnya diatur sedemikian rupa. Kamu itu bagaimana? Awas kalau muni pisan kata keplok batuk mulai gini. Saya sampai seperti itu. Kan udah capek ya. Jadi untuk menjadi RI 1 ini tidak semudah tangan dibalik, ya. Misalnya Mas Prabowo, saya itu malah khawatir dengan gendong Gibran tuh khawatir. Kalau kita ikuti viral-viral di YouTube, di media sosial, Jokowi itu ngatur sedemikian rupa sampai pertemuan Jokowi dengan seseorang di Jawa Tengah disuting, disebarkan untuk umum. Intinya apa? Nanti diatur kamu begini, dan nanti si Kaisang itu bila perlu dikondisikan di Jawa Tengah supaya kamu nanti bisa menduduki, suatu saat bisa menduduki di DPR. Itu kan sudah tidak pantas lagi sebagai orang yang berpancasila. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan, negeri ini gagalnya hidup tuh karena sila pertama itu udah gagal, ketuhanan yang Maha Esa udah gagal. Itu Mas, kurang lebih Mas. Oke. Yang jadi mengkritisi sosok Gibran yang kemudian dipaksakan gitu ya untuk menjadi wapres, terus kemudian mengkritisi Pak Jokowi dengan lantang dan terbuka, sementara pengagumnya Pak Jokowi juga sangat luar biasa. Belum lagi soal
buzzer dan seterusnya gitu kan, tidak semuanya orang berani gitu. Nah Ngaji Roso itu pelan-pelan pengen juga ngedukasi siapapun ya untuk kemudian menjadi membangkitkan nalar kritis mereka gitu, jangan sekedar ikut-ikutan gitu, melihat potret pemimpin kita, presiden kita, siapapun itu, kalau memang tidak sesuai dengan cita-cita leluhur bangsa itu harus berani ngomong gitu. Nah pertanyaan saya, apa yang membuat mayoritas masyarakat kita tuh cenderung ikut-ikutan aja gitu, kalau semuanya pada muji, medsos muji, ikut muji gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Kita tahu bahwa pada saat MH Ainun Nadjib memberikan kritik yang sangat keras terhadap performa Jokowi waktu itu, Cak Nun tuh dihujat orang se-Indonesia gitu. Dan pelan-pelan sekarang banyak juga orang yang mulai menghujat Gibran dengan akun Fufu Fafala yang sering digembar-gemborkan, sering jadi bahan bercandaan, ya kan, dan lain sebagainya. Itu apa yang membuat nalar kritis bangsa kita itu lemah banget gitu, apa kebodohan atau apa ya? Jadi begini, karena sila pertama itu sudah gagal, untuk meraih sila kelima itu sudah barang tentu sulit. Satu, yang kedua, kondisi keadaan bangsa kita itu sebenarnya di dalam ramalan Eyang Prabu Joyoboyo sudah disebutkan, kita ini adalah wangsa Hestina. Bangsa Hestina itu kita, bangsa Indonesia ini. Jadi jejer Ngastina itu negara satus kang sami nyantono dan kadang satus kang sami nyentono, yang ngabdi kepada sang raja dan ugung sakarsaniro. Jadi sakarepe dhewe kaduk adigung adiguna dupeh kadangan narendra gung binatara. Jadi pada waktu Jokowi kuasa, ya situs pendukung-pendukungnya ring 1 ring 2 ya sudah barang tentu mati-matian untuk membela meskipun salah. Persoalannya menghujat Jokowi dengan menghujat Bung Karno itu lain ya. Kalau menghujat Bung Karno waktu itu adalah kepentingan luar negeri supaya Bung Karno turun. Kenapa supaya Bung Karno turun? Karena Bung Karno pada waktu itu masih punya niat untuk Irian Barat kembali ke Indonesia. Oleh karena itu lalu Bung Karno membuat strategi politik yang namanya Nasakom, Nasional Agama Komunis, supaya daratan Cina dan Rusia itu simpatik terhadap kita, sehingga Amerika itu mikir kalau mau gempur. Amerika kalau mau menggempur Indonesia ya mungkin seperti Ukraina apa itu, sebentar aja udah hancur ya. Tapi waktu itu takut karena Bung Karno sudah menjaring persahabatan secara tidak langsung antara Cina, Vietnam Utara, Kuba, lalu Rusia, negara besar semua itu. Nah, ini strategi politik itu seperti itu. Lain dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu maaf ya, kalau menurut tese keadaan yang ada, dia itu kebodohannya dimanfaatkan oleh ex Orde Baru. 2, oligarki. 3, koruptor yang bermasalah. 4 adalah orang-orang yang tidak senang Indonesia itu dipimpin orang yang tegar dan tegas. Oleh karena itu dipimpin Jokowi itu mereka bisa tidur nyenyak, tidak ada yang ngudik. Oligarki apa itu? Termasuk ex-Orba. Jangan dipikir ex-Orba itu tidak punya kepentingan, sangat punya kepentingan. Tapi gimana yang kan nggak mungkin ya bisa jadi presiden tanpa kemudian di belakangnya ada oligar yang kemudian sebagai penyandang dana gitu. Tentu sebagai konsekuensi logisnya ketika kemudian presiden yang sudah didukung itu terpilih, pasti kan ada titipan-titipan untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya gitu. Nah ini kan siapapun yang jadi presiden kan akan selalu begini, tidak hanya Jokowi, siapapun itu gitu. Nah solusinya gimana gitu supaya kemudian bangsa ini kan rata-rata gitu sekarang Pak Prabowo kan memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya, nggak boleh korupsi, kalau korupsi begini begitu gitu. Emang bisa dengan cara seperti itu tanpa kemudian ada perubahan sistem gitu ya? Ya betul itu, betul Mas. Sebenarnya pertanyaan jenengan ini jangan jawab dewi perubahan sistem. Permasalahannya teknis yang bagaimana kira-kira. Nah, leluhur kita pernah negara
2/3 dunia itu sujud terhadap Indonesia. Sekarang ini disebut Indonesia. Dulu di era Mojopahit di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi ya, itu memanfaatkan kekayaan bumi Nusantara ini karena dibutuhkan bangsa seluruh dunia, termasuk bumbu-bumbu masak, termasuk pala dan lain sebagainya. Membuat hamburger tanpa ada bumbu tidak akan sedap. Dan ini diketahui oleh Blok Barat pada waktu VOC, ya toh? Pada waktu VOC lah. Inilah makanya Indonesia itu jangan sampai ada pemimpin yang setegar Bung Karno. Sebenarnya Bung Karno tidak kejam, tidak jahat. Justru Bung Karno sangat manusiawi. Ya. Jangankan kok manusia, hewan saja dikasih burung juara pertama, burung perkutut, sudah dilepaskan oleh Bung Karno. Tapi yang jadi sistem demokrasi sama sistem kerajaan tuh lebih oke yang mana sih sebenarnya? Oke, kerajaan. Ya. Oke, mending daripada gitu kan kenapa ya yang ya? Berarti kan daripada kemudian pemilihan gitu habisin uang banyak, mending Pak Jokowi aja jadikan raja gitu kan enak gitu ya. Jadi raja itu ada syaratnya, Mas. Oh gitu ya. Ada syaratnya. Enggak kok pakaian raja lalu langsung menjadi raja, enggak. Syaratnya satu, harus paham leluhur ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, harus paham budaya Indonesia. Harus paham tentang apa yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, harus cerdas dan mempunyai wawasan untuk jauh ke depan yang akan datang. Syaratnya seperti itu. Dan ini Jokowi sama sekali tidak ada. Untuk ini tidak